Halo sobat, pintu teater 1 telah dibuka. Kali ini Mimin akan ngebahas sebuah film yang berjudul Street Kings yang rilis tahun 2008. Film ini mengisahkan tentang seorang polisi yang bandel harus terjebak dalam kondisi di mana dia difitnah menjadi seseorang yang telah membunuh rekan polisi lainnya. Dalam mencari sebuah kebenaran, pria ini harus mengambil jalan yang cukup berat karena dirinya pun dicap menjadi seorang polisi kotor. Bagaimana keseruan cerita ini? Oke, tanpa menunggu banyak lama, mari kita mulai intronya. Scene pertama, memperlihatkan pemeran utama dalam film ini, yakni seorang polisi bernama Tom. Setelah bersiap-siap, Tom pergi untuk bertemu dengan dua pria yang berasal dari Korea untuk melakukan sebuah transaksi jual beli senjata. Pada saat ini, Tom sedang menyamar. Sayangnya barang yang dibawa oleh pihak lain tidak sesuai dengan pesanan Tom, yang akhirnya berujung pada pemukulan terhadapnya dan mobilnya yang dicuri. Karena mobil Tom telah dilengkapi dengan pelacak, dia segera menghubungi markas untuk mengetahui lokasi mobil yang dibawa oleh dua orang Korea tersebut. Setelah mendapatkan lokasinya, Tom pun bergegas ke sana. Setelah tiba di lokasi, dia mengambil peralatan yang diperlukan dan bersiap untuk masuk. Saat Tom berada di dalam, terjadi pertarungan brutal di mana seseorang diserang ketika sedang buang air besar. Setelah berhasil mengatasi semua orang di sana, Tom mengatur situasi agar terlihat seperti tindakan bela diri. Tom kemudian menemukan sebuah ruangan terkunci, dan ketika membukanya, dia menemukan sepasang wanita kembar yang ditahan di dalam kandang. Tidak lama kemudian, atasannya yang bernama Kapten Jack Wonder tiba di lokasi dan bertemu dengan Tom. Selama percakapan mereka, Jack mencium bau alkohol dari mulut Tom dan memutuskan untuk segera mengirim Tom ke rumah sakit agar tidak terlihat oleh propam. Ketika mereka menunggu ambulan, Tom diserang oleh mantan rekannya, Washington Tyrants. Washington mengecam tindakan brutal Tom dan menganggap bahwa penjahat seberat apapun harus menjalani proses hukum. Tom merasa tidak terima karena sempat dituduh yang tidak-tidak oleh Washington. Pertengkaran hampir pecah di antara keduanya. Untungnya Jack Wonder datang dan berhasil memisahkan mereka. Jack kemudian membawa Tom pergi sambil memberikan peringatan agar Tom menjauhi Washington. Selanjutnya adegan berpindah ke rumah sakit, di mana Tom bertemu dengan seorang pria yang mengaku sebagai petugas asuransi. Di tengah percakapan mereka, seorang polisi datang dan menyebut pria itu sebagai kapten. Pria tersebut memberikan surat yang ditandatangani oleh Kapten James Biggs kepada Tom dan meminta Tom untuk menghubunginya tanpa sepengetahuan Jack Wonder dan rekan-rekannya. Kapten Biggs menegaskan bahwa ini adalah untuk kebaikan Tom. Singkatnya setelah pulih, Tom menghadiri pesta perayaan keberhasilan Jack Wonder. Ketika mereka sedang berbincang, Tom bertanya mengenai kunjungan Kapten Biggs kepada Jack. Jack menjelaskan bahwa Washington sering bertemu dengan Biggs dengan maksud untuk merusak reputasi Tom sebagai seorang polisi kotor. Tom merasa marah dan berencana menghajar Washington, namun teman-temannya menghalanginya. Jack kemudian menyarankan agar Tom tidak perlu bertemu dengan Washington demi keamanannya. Kemudian adegan berlanjut. Setelah kejadian tersebut, Tom terus memantau gerak-gerik dari Washington. Ketika Washington berhenti di sebuah minimarket, Tom melihat kedatangan dua pria yang menggunakan buff untuk menutup wajah mereka. Tom yang mencurigai situasi tersebut, Tom segera mengambil pistol dari kakinya dan masuk ke minimarket untuk memberitahu Washington. Saat mencari Washington, Tom malah diserang dan ditodong oleh Washington yang salah mengira bahwa Tom ingin menyerangnya.
Tom dengan cepat menjelaskan bahwa ada dua perampok yang telah masuk dengan senjata. Kemudian kedua perampok tersebut mulai menembaki mereka berdua. Tom tanpa sengaja menembak Washington menyebabkan Washington terluka. Setelah melihat kedua perampok itu pergi, Tom mendekati Washington yang sekarat. Tak lama kemudian, Washington pun meninggal dunia. Scene berlanjut dengan Jack yang datang dengan ekspresi marah ke tempat kejadian perkara. Saat Jack masuk, Jack meminta anak buahnya untuk mengecek rekaman CCTV minimarket. Setelah meninjau rekaman tersebut, mereka menyimpulkan bahwa perampokan itu menjadi sangat kacau. Namun Jack bersikeras bahwa dalam rekaman video itu terlihat Tom menembak pundak Washington, yang dapat membuat Tom ditangkap. Kemudian Jack menjelaskan bahwa Kapten Biggs akan menuduh bahwa Tom memerintahkan dua penjahat sebelumnya untuk membunuh Washington. Jack kemudian mengambil senjata dari Tom dan memerintahkannya untuk menyimpan rekaman CCTV minimarket tersebut dengan aman. Tom tanpa pikir panjang dan karena terhimpit keadaan, akhirnya setuju untuk membawa CD rekaman CCTV minimarket. Keesokan harinya, saat Tom melihat berita di koran yang menyebutkan bahwa polisi pahlawan menyelamatkan rekannya, lalu Jack memberikan tugas baru kepada Tom untuk menangani keluhan masyarakat, hingga situasi Washington mereda. Tengah menjalankan tugasnya, Tom bertemu dengan Kapten Biggs yang mengundangnya untuk berbincang dengannya sebentar. Kapten Biggs mengungkapkan bahwa terdapat 3 jenis peluru berbeda di dalam mayat Washington, dan menanyakan keberadaan rekaman CCTV minimarket. Tom mencoba berpura-pura tidak mengetahui hal ini. Respon Tom membuat Kapten Biggs marah dan berjanji akan menemukan penembaknya. Scene berganti setelah beberapa hari kemudian, Tom yang bertemu dengan seorang polisi bernama Paul untuk mencari informasi tentang laporan mengenai kasus Washington. Paul memberitahu Tom bahwa laporan itu masih berada di kantor. Tom segera menuju kantor untuk mengambil laporan tersebut. Sementara Tom sedang melihatnya, Paul tiba-tiba datang dan juga mengambil laporan tersebut. Saat mereka hendak menuju mobil, Tom mendekati Paul dan bertanya apa yang diketahui Paul tentang apa yang terjadi di minimarket. Ketika mereka berdua berbincang, Paul mendapatkan informasi dari rekannya tentang nama tersangka perampokan dan mencatatnya. Kemudian Tom meminta Paul untuk memberinya salinan laporan itu. Kemudian Tom pun pergi. Singkat cerita, setelah Tom mendapatkan laporan dengan nama tersangka, Tom kembali ke rumah Jack dan meminta izin untuk menangkap penjahat tersebut. Namun Jack menolak dengan alasan bahwa Tom sedang tidak baik-baik saja. Kemudian Jack menegaskan agar Tom tetap tenang. Ketika malam hari, di mana Tom dan Paul pergi ke sebuah lokasi untuk mencari tahu keberadaan perampok tersebut, saat mereka mendekati lokasi, salah satu orang tiba-tiba melarikan diri. Paul segera mengejar orang itu. Sementara Tom berencana untuk mencegatnya dengan mobilnya. Intinya, orang tersebut akhirnya tertangkap dan terperangkap dalam kawat berduri. Tom kemudian menanyakan tentang keberadaan perampok tersebut dan memperoleh satu nama, yaitu Grill yang tinggal di kota 40. Kemudian Tom dan Paul menuju alamat yang diberikan. Mereka bertanya tentang dua pembunuh Washington. Grill awalnya tidak tahu, tetapi kemudian Grill mengatakan bahwa ada temannya yang mungkin bisa mengidentifikasi pembunuh Washington di daerah pedesaan. Tom menahan Grill sementara ia berusaha menghubungi temannya. Singkat cerita, Tom yang berada di kantornya dikunjungi oleh seorang kreditur yang memberikan informasi tentang peluru yang menancap di tubuh Washington. Kreditur mengatakan bahwa semuanya telah selesai dan pergi. Tidak lama kemudian, Tom menerima informasi dari Grill tentang seseorang yang naik ke Lab 2 dan memiliki kuasa bernama Scribble. Menggunakan informasi ini, Tom dan Paul mencari dan menemukan Scribble sedang santai. Mereka memintanya untuk membantu mereka menemukan dua pembunuh Washington. Setelah tiba di sebuah rumah yang sepi, mereka memecahkan kaca untuk memeriksa apakah ada reaksi. Setelah merasa aman, mereka memutuskan untuk masuk. Dan begitu masuk, mereka dihadapkan dengan banyak tanda-tanda darah yang tersebar di seluruh tempat. Paul kemudian memberitahu Tom bahwa ada jejak darah yang mengarah keluar
dan mereka memutuskan untuk mengikutinya. Setelah mencapai semak-semak, mereka mencium bau busuk yang berasal dari plastik yang terkubur di tanah. Tom memutuskan untuk memeriksa isi plastik tersebut dan ternyata bau busuk itu berasal dari 2 mayat yang sudah membusuk. Melihat kondisi mayat itu, Paul mulai curiga dan berpendapat bahwa mereka tidak mungkin menjadi pembunuh Washington. Tom juga yakin bahwa ada orang lain yang menggunakan identitas mayat tersebut. Kemudian, Tom menunjukkan kepada Scribble dan bertanya apakah dia mengenali foto yang ada dalam laporan ini. Scribble kemudian menjawab bahwa dia tidak mengenalnya. Setelah itu, Tom memerintahkan Scribble untuk menghubungi Raymond dan mengatur pertemuan jika mereka bisa menghubunginya. Selanjutnya, Tom meninggalkan pesan kepada Fremont, mengatakan bahwa dia bisa melakukan apa yang Washington tidak bisa lakukan. Setelah itu, mereka berangkat dari sana. Scene berpindah di mana Tom mengunjungi istri Washington untuk memberikan penghiburan dan permintaan maaf, serta memberikan rekaman CCTV minimarket kepadanya. Setelah itu, ia meminta istri Washington untuk berkemas dan mencari tempat yang aman. Kemudian, Tom pun pergi. Berikutnya, kita melihat Tom dan Paul yang sedang bersiap-siap dengan senjata. Tom awalnya berniat untuk pergi sendirian dan meminta Paul untuk pulang serta melupakan semua yang terjadi. Tetapi Paul menolak permintaan tersebut dan bersikeras untuk ikut. Mereka pun berangkat bersama. Singkat cerita, mereka sampai di tempat pertemuan dan bertemu dengan Scribble. Kemudian mereka masuk ke dalam. Tom dan Paul kemudian dicegat oleh seseorang bernama Lasaun yang ingin memeriksa mereka. Scribble meyakinkan Lasaun dengan mengatakan bahwa Tom dan Paul tidak membawa ancaman. Setelah duduk, mereka mengeluarkan barang-barang mereka dan mengungkapkan bahwa mereka dapat membantu dalam bisnis narkoboy. Salah satu penjahat, Tony, kemudian menunjukkan narkoboy dalam plastik dan mengatakan bahwa barang tersebut sangat berkualitas. Selanjutnya, ia menyebut bahwa barang tersebut sama dengan yang mereka ambil dari toko saat mereka menarik Washington. Tom kemudian mengkonfirmasi ini dan Tony bertanya apakah Tom datang dengan niat balas dendam. Tom menjelaskan bahwa mereka telah membantu Tom sebelumnya. Kemudian mereka kembali bertanya, jika bukan Fremont dan Quotes, lalu siapa mereka? Halo, Tony pun berkata bahwa mereka adalah individu yang merencanakan dan melaksanakan tindakan jahat terhadap Buddies. Khan berteriak kepada Tom bahwa ia mengenali Tony dan seketika terjadi baku tembak yang mengakibatkan Paul tertembak di leher. Fuck this nigga. Setelah Tom berhasil membunuh kedua penjahat tersebut, Tom mendekati Paul yang sekarat. Dan dalam waktu singkat, Paul pun meninggal. Scene berpindah, Tom mendatangi kekasih belahan jiwanya yang kemudian merawat Tom. Kemudian dia bertanya kenapa dia menangis. Pacarnya lalu menjelaskan bahwa ada berita yang melaporkan bahwa Tom sedang dicari atas pembunuhan terhadap beberapa polisi yang menyamar. Tom yang kebingungan dengan berita yang cepat tersebar ini, serta mengetahui identitas mereka adalah polisi yang menyamar, memutuskan untuk pergi. Saat hendak pergi, tiba-tiba Santos mendobrak pintu dan menangkap Tom, lalu membawanya pergi. Kemudian dalam perjalanan, Tom bertanya kepada Santos siapakah dalang dari semua ini. Tak lama kemudian Santos pun mengungkapkan bahwa Jack Wonderlah yang ada di balik semua peristiwa ini. Tom kemudian membuka borgol dengan kunci yang ia selipkan di celananya, lalu menutup mulut Demille dan mengakibatkan mobil yang mereka kendarai menabrak. Dan Santos pun memukul kepala Tom hingga pingsan. Setelah Tom sadar dari pingsannya dengan kaki dan tangan terikat, Tom berusaha untuk melarikan diri. Kemudian Demille dan Santos menembaknya sampai Tom berusaha bersembunyi di semak-semak. Kemudian Demille mendekati Tom, namun di sini Tom berhasil memanfaatkan keadaan Demille yang sedang lengah dan membacoknya menggunakan skop tepat di kepalanya, membuat Tom tersungkur. Kemudian Santos yang menyaksikan kejadian itu mendekat dan menembaki Tom ketika ia sampai di semak-semak. Santos tertembak di dada dan meninggal seketika. Lalu Tom pergi ke tempat istri Washington. Setelah sampai, Tom menyelamatkan istri Washington yang sedang disiksa oleh Clady. Kemudian menahan Clady di bagasi mobilnya dan pergi ke tempat Jack.
Setelah tiba di tempat Jack, Tom berpura-pura meminta bantuan untuk memperbaiki segala sesuatu yang telah terjadi, di mana Tom telah membunuh 2 polisi termasuk Santos dan Demille yang hendak membunuhnya. Kemudian, Kompon meminta Jack menghubungi Clady agar segera datang untuk membantu. Jack kemudian mengirim pesan kepada Clady. Scene terakhir, setelah selesai mengirim pesan, Tom mengeluarkan handphone yang sebenarnya milik Clady. Lalu Tom menunjukkan handphone tersebut kepada Jack dan terjadi pertengkaran. Setelah Jack diborgol, Jack mengungkapkan bahwa ada uang banyak yang tersembunyi di balik tembok dan meminta Tom untuk menghancurkan tembok tersebut. Kemudian Jack mencoba menyuap Tom dengan uang itu. Namun Tom tidak tergoda, lalu menembak Jack. Dan ya, film pun tamat.